wabarakatuh. Saya Faisal Hamdi dari jurusan Keuangan Perbankan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus-rumus dalam Excel. Inilah rumus-rumusnya. Pertama itu ada sum. Sum ini merupakan rumus Excel yang paling sering digunakan dalam penjumlahan dan sering digunakan dalam Excel ini. Begini cara rumusnya. Pertama, sum ini juga digunakan untuk mencari total dari penjumlahan dari sebuah data. Nah, ini cara pertama sama dengan lalu sum buka kurung, lalu pencet dari data nilai yang pertama hingga akhir, lalu ketik enter. Selanjutnya yaitu ada count. Count merupakan rumus Excel yang digunakan untuk menyatakan banyaknya mahasiswa dari suatu data. Begini cara mencari rumus count, data dari rumus count. Sama dengan count buka kurung, klik name, nama atau nilai, bisa ketiganya ini, tapi kita pakai name saja ya, klik name saja. Oke. Lalu tekan enter. Di sini terdapat banyaknya mahasiswa yaitu 7. Average merupakan rumus Excel yang digunakan untuk mencari nilai rata-rata. Ini cara mencari nilai dari sebuah data. Sama dengan average buka kurung, lalu klik data nilai mahasiswa, lalu tekan enter. Di sini jika ingin membulatkannya, kita bisa mencet ini. Ini yaitu fungsi F. Fungsi F di sini digunakan untuk mencari predikat dari sebuah data ini. Di sini ada name, nama mahasiswa, jenis kelamin, nilai. Di sini juga ada keterangan nilai dan predikat. Nilai 90 sampai 100 predikatnya A, 70 sampai 89 predikatnya B, 0 sampai 69 predikatnya C. Baiklah, kita langsung masuk saja kepada rumusnya. Sama dengan if buka kurung, ketik sel, lalu besar dari sama dengan 90, 90 dari predikannya A, jadi ketik A, if buka kurung, pixel besar dari sama dengan 70, 70 predikatnya tadi B, jadi koma, kutip B, koma lagi, kutip C. Nilai C yang kurang dari 70 yaitu 0 sampai 69. Tekan enter. Kita memakai rumus yang tadi ini biar mudah, nanti kita copy saja, tak payah membuat sesuatu lagi. Jadi ini Ctrl lalu Ctrl C, tarik bawah, tekan enter. Nah, di sini. Di sini jika kita ubah nilainya 90, ubah jadi 90. Kita ubah jadi 69. Ini juga akan berubah.
Baiklah, kita masuk kepada rumus selanjutnya, yaitu sum f. Sum f di sini itu turunan dari fungsi f. Fungsi f ini digunakan untuk mencari total nilai dari yang laki, total nilai dari data, yaitu berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu laki-laki. Di sini sudah ada datanya. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Sama dengan sum f buka kurung, lalu ketik jenis kelamin perempuan, lalu koma. Yang pertama kita mencari total nilai laki, jadi buat laki-laki, jenis kelamin itu laki-laki. Maaf. Kita ulangi lagi. Sama dengan sum f buka kurung, kita ketik jenis kelamin, lalu koma, lalu tanda kutip. Ini kita mencari, karena kita mencari total nilai laki, jadi buat laki-laki. Lagi, lalu koma, lalu nilainya, lalu enter, tutup kurung, lalu enter. Nilainya. Begitu juga yang total nilai yang perempuan. Sama dengan sum f buka kurung, jenis kelamin, lalu koma, tanda kutip. Nah, kita mencari perempuan, jadi ditulis perempuan, tanda kutip, lalu koma, nilainya, nilai range, itu kurung, lalu ini sudah dapat nilai. Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi count f. Count f di sini yaitu fungsi turunan dari count. Di sini sudah ada datanya. Count f ini juga digunakan untuk mencari banyak mahasiswa laki-laki dan banyak mahasiswa perempuan berdasarkan data yang ada di sini. Ini sudah ada nih mahasiswa, jenis kelamin, nilainya. Bila kita langsung masuk pada rumusnya. Sama dengan count if buka kurung, jenis kelamin, lalu koma, tanda kutip, karena kita mencari banyak siswa laki-laki, ditulis laki-laki, lalu burung, bentar. Itu juga mahasiswa yang perempuan. Sama dengan count if buka kurung, jenis kelamin, lalu koma, lalu kriterianya yaitu perempuan, kita buat perempuan, kutip perempuan, itu lagi, tutup kurung, enter. Oh, ada yang kurang ya? Oh ya, maaf. Selanjutnya kita masuk pada
rumus proper. Proper di sini digunakan untuk membesarkan depan kalimat. Dari kalimat benua ini yaitu dia membesarkan huruf yang depannya, yaitu B dengan A. Bila kita masuk keluar dari rumusnya, sama dengan proper sama dengan sama dengan proper buka kurung, klik sel, lalu enter. Nah, sini sudah terlihat huruf besarnya. Selanjutnya itu fungsi dari upper. Upper di sini digunakan untuk memperbesar semua kalimat yang ada tertera ini. Kita masuk pada rumusnya, sama dengan upper buka kurung, klik sel, tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini semua huruf diperbesar. Australia, dari kata Australia ini. Selanjutnya yaitu fungsi lower. Lower di sini digunakan untuk mengecilkan huruf-huruf yang tertera pada sebuah sel atau data sel. Di sini kita akan mengecilkan kalimat atau kata dari Australia. Nah, kita masukkan saja langsung rumusnya, sama dengan lower buka kurung, ketik selnya, tutup kurung, enter. Australia. Semua huruf dikecilkan. Selanjutnya itu fungsi rumus dari left, mid, dan right. Sini ada kata Australia, kita akan masukkan sini. Kita akan membaginya menjadi tiga. Di sini sama dengan left, buka kurung, lalu tukarnya kalimatnya Australia misalnya, lalu karena kita mengambilnya 3 jadi koma 3. Nah, ini sudah ada aus. Lalu mid, masukkan rumusnya. Mid ini agak sedikit berbeda daripada left dan right, daripada left, karena kita akan mengambil kata dari huruf yang keempat, dari 1, 2, 3, 4 dari T. Jadi sama dengan mid buka kurung, data, lalu koma 4 ini dari kata yang keempat, lalu kata yang ingin kita ambil yaitu 3, lalu enter. Nah, di sini yang right sama dengan seperti left, rumusnya ketik sel, lalu enter, koma 3, kita mengambil 3 kata yaitu enter. Inilah fungsi left, mid, dan right. Yaitu fungsi len. Fungsi len di sini digunakan untuk mengetahui berapa jumlah dari suatu kalimat atau kata, berapa huruf atau kalimat dari sebuah kata. Sekarang kita masukkan rumusnya dengan len buka kurung, tikselnya, tutup kurung, lalu enter. Nah, 9 pas ya, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Ini itu fungsi round. Fungsi round di sini digunakan untuk mengetahui
bulatkan angka yang desimal dengan round buka kurung angkanya besarnya koma spasi berapa dikit kita inginkan, yaitu 2 atau 1, lalu itu kurung. Karena maaf saja kalau jawabannya seperti ini, karena Excel saya belum di upgrade atau belum upgrade, jadi seperti inilah jawabannya, masih tetap seperti yang sama meskipun fungsinya sesuai dengan rumusnya sudah sesuai dengan yang saya buat. Baiklah, selanjutnya yaitu rumus fungsi concatenate. Concatenate ini digunakan untuk menggabungkan suatu kata dari teks-teks ini. Baiklah, kita masukkan rumusnya sama dengan concatenate buka kurung teks 1 itu aku koma koma itu teks 2. Ini tak ada tak ada batas ya, ini karena hanya 3 teks. Misalnya banyak teks berarti harus semua ya ditulis. Ini tak ada batasan, itu teks ketiga ya. Baru itu kurung. Selanjutnya yaitu fungsi lookup dan VLOOKUP. VLOOKUP dan lookup. VLOOKUP yaitu digunakan untuk mencari nama barang, harga, dan satuan. Ya, bisa kita lihat di ini tabelnya yang melambangkan VLOOKUP, yaitu feedernya itu di atas semua kode, nama barang, dan harga satuan. Lalu datanya ke bawah, arahnya ke bawah, yaitu vertikal, arah vertikal itu. Sedangkan lookup tabel bantunya, feedernya di samping, dan datanya ini kode nama barangnya di samping, lalu datanya ke samping semua, A, B, C, D. Baiklah, kita masuk pada rumusnya itu sama dengan V lookup buka kurung buka kurung kode A, lalu koma, kita sesuai ini ya. Lalu kodenya dari A ini, tapi kita tidak memasukkan feedernya, semuanya kita ininya itu koma, karena nama barang berada di kolom kedua, jadi kita tulis 2, lalu false ini jangan sampai lupa ya semuanya, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, selanjutnya kita copy saja ini, kita ganti, karena ini nih harga berada di kolom kedua, kita ganti 2, ganti 3, di kolom ketiga kita ganti 3, lalu enter. Itu juga dengan satuan, karena satuan berada di kolom keempat, kita ganti 4, enter. Lalu kita klik sabun, harganya itu $3.000,
Oh ya, kita jangan sampai lupa pula, ini dolarnya. Itu kita harus menggunakan F4 ini dan sini ini F4. Nah, enter ini itu juga. Ini kita ulang saja ya. Ini juga. Ini kita copy. Kita ganti ini 3. Bentar. Ini juga kita ganti 4. Bentar. Lalu kita klik sabun, harganya itu 3000 dan satunya itu buah. Lalu kita copy, terus kita tarik bawah, lalu enter. Nah, inilah hasilnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke lookup gitu juga kita buat sama dengan lookup buka kurung kodenya koma, kita klik datanya itu A ini, datanya itu baris dari A ini. Kalau VLOOKUP menggunakan kolom, sedangkan lookup yaitu baris, bentuknya itu baris. Baiklah, koma sama seperti VLOOKUP tadi. Sini kita lihat karena barang ada nomor 2, kita buat 2, koma false. Jangan lupa di sini kita kasih V4 yaitu gambar strings $, itu di sini 4. Ya. Sini kita tekan enter. Nah, pertama itu telur ayamnya. Telur ayam D. Kalau kita ganti ini A, kita ganti ini A, ini juga ganti sabun. Baiklah, ganti. Nah, di sini kita copy saja, seperti VLOOKUP tadi. Sini kita ganti karena dia baris kolom ketiga, kita ganti 3. Bentar. Ini satuan. Kita ganti ini 4 karena satuan di kolom keempat. Bentar. Lalu kita klik telur ayam, lalu tahan sampai ke satuan itu butirnya yang videonya tak masuk. Jadi kita klik copy, kita tarik ke bawah. Nah, tekan enter. Nah, inilah. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Kesalahan berasal dari saya dan yang sempurna hanyalah Allah. Itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.